Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas limit fungsi rasional di ketakhinggaan. Jadi yang dimaksud fungsi rasional di sini adalah fungsi yang dinyatakan sebagai hasil bagi dari dua buah fungsi, sering juga disebut dengan fungsi pecahan. Adapun langkah-langkah menentukan nilai limit fungsi rasional, yang pertama adalah tentukan variabel berpangkat tertinggi pada pembilang dan penyebut. Yang kedua, memfaktorkan variabel pangkat tertinggi, pembilang, dan penyebut. Kemudian menggunakan sifat-sifat limit di ketakhinggaan untuk menentukan nilai limit fungsi rasional tersebut. Baik, perhatikan contoh yang pertama ini. Ini jadi disebut fungsi rasional karena ada pembilangnya yang ini dan penyebutnya. Apabila kita menggunakan cara substitusi, yaitu memasukkan nilai takhingga ke dalam fungsi, maka di bagian atas ini diperoleh takhingga, karena ini semua merupakan fungsi polinomial. Ya. Jadi fungsi rasional itu tidak lain adalah fungsi sebagai hasil bagi dari dua buah fungsi polinomial. Jadi yang ini hasilnya takhingga, yang di penyebut juga hasilnya takhingga, karena di sini bertanda negatif, maka di bagian bawah hasilnya negatif takhingga. Ini merupakan bentuk tak tentu, sehingga ini bukan merupakan hasil dari nilai limit ini. Maka kita mempergunakan cara lanjutan, yaitu dengan memperhatikan pangkat tertinggi yang ada pada pembilang, yaitu pangkat 4. Kita faktorkan ini, S pangkat 4, maka untuk suku ini diperoleh angka 2. Sementara yang suku kedua, X berpangkat 2, sementara di sini S pangkat 4, berarti selisihnya pangkat 2. Tulis ini S pangkat 2. Kemudian suku yang ketiga 8X, selisihnya dengan X pangkat 4 itu 3. Maka tulis dulu koefisiennya 8 per selisih pangkatnya, pangkat 4 dengan pangkat 1, yaitu S pangkat 3. Berikutnya kita beralih ke bagian penyebut, X pangkat 4. X pangkat 4, maka kita menulis S pangkat 4 di sini difaktorkan karena ini pangkat tertinggi. Kemudian 7 di sini tidak ada variabel X, maka kita menulis 7 per X pangkat 4. Ini menghasilkan angka 1, ini S pangkat 4. Sehingga kita cukup menghitung nilai limit ini. Sebagaimana sifat limit yang telah kita bahas sebelumnya, kalau variabel X berada di bagian penyebut, maka ini hasilnya 0. Asalkan pangkatnya di sini merupakan bilangan asli, maka di sini menghasilkan 0. Ini juga hasilnya 0. Maka bagian pembilang kita peroleh 2 kurang 0 tambah 0, sedangkan penyebutnya negatif 5 tambah 0. Maka nilai limitnya adalah negatif 2 per 5. Ini untuk X menuju takhingga. Sekarang kita lanjut. Kalau X-nya menuju negatif takhingga, jadi sama saja dengan yang tadi. Hanya perlu diperhatikan di sini, karena di sini pangkatnya genap, maka sebenarnya di sini negatif takhingga berpangkat genap, maka hasilnya menjadi positif. Dikali dengan bilangan negatif, itu menghasilkan negatif takhingga. Sama, faktorkan berdasarkan pangkat tertinggi, S pangkat 4, pangkat tertingginya, karena di sini pangkat genap, maka ini negatif takhingga, hasilnya sama saja di bagian atas dan bagian bawah, sama hasilnya. Maka kita peroleh hampir sama yang tadi, contoh sebelumnya 2 kurang 0 tambah 0 per negatif 5 tambah 0, jawabannya negatif 2 per 5. Jadi hasilnya sama saja antara contoh yang pertama tadi, X menuju takhingga dengan menuju negatif takhingga, kalau variabel berpangkat genap sama hasilnya. Baik, kita lanjut contoh berikutnya. Fungsinya fx sama dengan 3x pangkat 7 kurang 4x pangkat 2 tambah 1 per 5 kurang 10x pangkat 2. Yang akan ditentukan hampir sama dengan contoh sebelumnya, x-nya menuju negatif takhingga,
sedangkan bagian B X menuju positif tak hingga. Sekarang diperhatikan di sini X-nya menuju negatif tak hingga, kita memfaktorkan pangkat tertingginya di sini S pangkat 7. Suku berikutnya S pangkat 2, selisih pangkatnya adalah 5, jadi kita tulis 4 per S pangkat 5. Di sini tidak ada variabel X, maka kita menulis 1 per X pangkat 7. Selanjutnya di bagian penyebut pangkat tertinggi S pangkat 2 ditulis di bagian luar S pangkat 2. 5 di sini tidak ada variabel, maka kita menulis yang sama dengan yang faktornya tadi, yaitu S pangkat 2 tulis di bawah 5 per X pangkat 2 kurang 10. Ya, maka diperoleh X pangkat 7 per X pangkat 2, ini selisih pangkatnya pangkat 5. Selisih pangkatnya berdasarkan sifat eksponen, kalau sama bilangan pokok maka pangkatnya diperkurangkan S pangkat 5. Selanjutnya kita pisahkan ini S pangkat 5, masing-masing dikenakan operasi limit. Kemudian bagian berikutnya, yang bagian resonannya limit X menuju tak hingga, negatif tak hingga, ini sama dengan yang tadi, maka yang ini menghasilkan 3, sedangkan yang memuat variabel X nilainya 0, 0, 0, maka bagian atas nilainya 3, sedangkan di bagian bawah nilainya negatif 10. Karena ini bernilai 0, ya, ada variabel X di bawah, maka ini bernilai 0. Jadi hasilnya untuk di fungsi di bagian belakang ini adalah negatif 3 per 10. Negatif 3 per 10. Ini karena pangkatnya ganjil, kemudian ini negatif di sini, maka hasilnya adalah negatif karena pangkatnya ganjil. Maka hasilnya adalah negatif tak hingga dikali dengan bilangan negatif 3 per 10, berarti ini menghasilkan bilangan positif. Maka hasilnya ini adalah positif tak hingga. Bagaimana dengan X menuju positif tak hingga? Jadi maaf, ini ada yang salah ya. Jadi S menuju positif tak hingga, perhitungannya sama yang ini, S pangkat 7, jadi ini seharusnya tidak ada di sini tanda negatif. S pangkat 7 per S pangkat 2 sama yang tadi S pangkat 5, hanya perbedaannya di sini pada saat menghitung X pangkat 5. Karena di sini positif tak hingga, maka nilainya di sini adalah positif tak hingga. Karena kalau positif di sini tanda tidak berpengaruh apakah di sini ganjil atau genap, tetap tandanya positif. Sedangkan yang ini hasilnya sama dengan contoh sebelumnya, yaitu negatif 3 per 10. Negatif di sini, tanda dari bilangan kedua ini negatif dikali dengan positif tak hingga, maka menghasilkan negatif tak hingga. Ya. Jadi yang perlu diperhatikan di sini adalah pangkatnya. Kalau pangkatnya ganjil, maka kalau di sini X menuju positif tak hingga tidak berpengaruh. Tapi kalau di sini negatif tak hingga, pangkatnya ganjil, maka hasilnya negatif tak hingga. Baik, kita lanjut contoh yang terakhir, menentukan nilai limit dan menentukan persamaan asimtot datar. Jadi dari tanpa menggambar kita bisa menentukan asimtot datar, yaitu garis yang tidak mungkin disentuh oleh grafik dengan posisi garis mendatar. Itu disebut dengan asimtot datar. Sama caranya tadi, yang diambil adalah pangkat tertinggi yang ada pada pembilang, yaitu S pangkat 2. Pangkat tertinggi dari penyebut juga S pangkat 2. Ini sama, berarti ini habis. Pangkat 2. Pemfaktorannya ini karena di sini S pangkat 2 kita cukup menuliskan 2, sedangkan yang di sini tidak ada variabel, sementara di sini S pangkat 2 berarti selisih pangkatnya 2, maka ditulis ini 3 per X pangkat 2. Di bagian bawah ini kita tulis angka 1, kemudian di sini X berpangkat 1, selisih pangkatnya dengan S pangkat 2 adalah 1, maka ditulis 5 per X dikurang, ini tidak ada variabel X-nya, tidak ada variabel X pangkat 2, maka kita menulis 1 per X pangkat 2, ini habis. Maka diperoleh bentuk ini. Sekarang kita menghitung nilai limitnya. Ingat, kalau variabel X di bagian bawah berarti ada nolnya, nilainya 0, ini nilainya 1, yang ini nilainya 0, ini juga nilainya 0, sehingga kita peroleh 2 per 1 sama dengan 2. Nilai limit inilah sebenarnya yang merupakan fungsi atau persamaan asimtot datarnya. Jadi disimpulkan bahwa asimtot datarnya adalah Y sama dengan 2. Jadi Y sama dengan 2 ini diperoleh dari nilai limit tak hingga dari fungsi tersebut.
Ya, seperti itu. Saya kira cukup sekian dulu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.